Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 4A kelompok A7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu elemen dan komponen baja. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini saya sebagai pemateri pertama atas nama Nana Fania dengan NIM 2022 B076, kemudian Muhammad Rizkan Safiansah dengan NIM 2022 B073, dan Puja Ziyadi Sultan dengan NIM 2022 B080. Sebelum kita lanjut, sudah tahukah kalian apa itu baja? Jadi, baja adalah paduan logam yang tersusun dari besi sebagai unsur utama dan karbon sebagai unsur penguat. Kandungan baja yang utama adalah besi atau Fe dengan kadar 97% dan karbon atau C dengan kadar 0,2% hingga 2,1%, serta unsur paduan lain yaitu mangan atau Mn, krom atau Cr, vanadium atau V, nikel atau Ni, silikon atau Si, tembaga atau Cu, sulfur atau S, fosfor atau V, dan lainnya dengan jumlah yang dibatasi dan berbeda-beda. Nah, apa aja sih elemen penyusun baja selain besi? Nah, ada beberapa unsur pada baja, diantaranya adalah karbon, silikon, kobalt, mangan, nikel, krom, vanadium, molybdenum, titanium, dan aluminium. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai elemen penyusun baja. Yang pertama yaitu karbon. Unsur karbon memiliki fungsi yang dapat meningkatkan kekerasan dan kekuatan pada baja bertambah, sehingga merupakan unsur yang penting di dalam baja. Kandungan karbon di dalam baja sekitar 0,1% hingga 2,1%, sedangkan unsur lainnya dibatasi sesuai dengan kegunaan baja. Karbon dalam baja meningkatkan kekuatan dan kekerasan, tetapi jika berlebihan akan menurunkan ketangguhan. Yang kedua ada silikon, dilambangkan dengan huruf Si. Lebih dari 0,4% kandungan unsur silikon ada pada baja, sehingga baja dapat menaikkan tegangan tarik dan menurunkan laju pendingin kritis dengan baik. Sehingga selain dapat menaikkan tegangan tarik, paduan unsur silikon pada baja juga mampu memberikan ketahanan panas, korosi, dan aus, serta meningkatkan kekuatan. Yang ketiga ada kobalt. Fungsi kobalt pada baja yaitu meningkatkan kekerasan, tahan aus, dan tahan panas. Paduan unsur kobalt yang dibutuhkan pada baja, pada bagian magnet permanen baja yang mengandung kobalt juga mempunyai kepekaan terhadap manajemen yang canggih dalam tabel periodik atau CO lambang unsur kobalt. Yang keempat ada mangan. Unsur mangan atau dilambangkan dengan huruf Mn, unsur ini sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan baja, namun kandungannya yang hanya kurang dari 0,6% tidak memberikan pengaruh yang besar pada struktur baja dalam jumlah yang rendah. Baja dengan penambahan mangan dapat menaikkan kuat tanpa pengurangan atau sedikit pengurangan regangan, sehingga baja dengan penambahan mangan memiliki sifat kuat dan ulet. Yang kelima ada nikel. Nikel mempunyai pengaruh yang sama seperti mangan, yaitu memperbaiki kekuatan tarik dan menaikkan sifat ulet, tahan panas. Jika pada baja paduan terhadap unsur nikel sekitar 25%, maka baja dapat tahan terhadap korosi. Unsur nikel yang bertindak sebagai tahan karat atau korosi disebabkan nikel bertindak sebagai lapisan penghalang yang melindungi permukaan baja. Nah, penjelasan mengenai elemen penyusun baja selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Rizkan Safiansah. Baik, yang selanjutnya adalah krom. Sifat tidak kritis pada baja yaitu dapat menurunkan pendinginan kritis. Untuk meningkatkan kekerasan dalam minyak, unsur kromium dalam bajanya biasanya mengandung 1,5%. Kandungan kromium ini mampu membuat struktur baja menjadi lebih halus dan membuat sifat baja lebih baik saat dikeraskan. Unsur kromium ini dilambangkan dengan huruf Cr dalam rumus kimia biasanya. Yang ketujuh, yaitu molybdenum, memiliki lambang huruf Mo yang berpengaruh meningkatkan kekuatan tarik
rentang kemampuan menyeluruh, tahan panas, batas panas, dan menurunkan kerapuhan dengan dipadu dengan baja dalam ikatan dengan CONI dan V, di mana V ini akan kita bahas selanjutnya. Itu yang ke-8, vanadium. Memiliki pengaruh dalam baja yaitu dapat menurunkan kepekaan terhadap sengatan panas yang melewati batas pada keperlakuan panas. Dilambangkan dengan huruf V, unsur V ini juga berpengaruh sama dengan unsur molybdenum atau Mo yang mampu memberikan tingkat kekuatan, keuletan batas rentang, ketahanan lelah, dan kekuatan panas. Yang ke-9, titanium. Memiliki kekuatan yang sama seperti baja yaitu mampu bertahan hingga suhu 400 derajat Celcius, sehingga banyak dipakai sebagai bahan kawat las. Paduan antara baja karbon dengan titanium akan mempunyai sifat kekerasan yang tinggi. Baja titanium banyak diminati sebagai bahan dalam industri, kendaraan perang, kapal udara, dan elemen-elemen yang membutuhkan kekuatan tinggi dan ringan. Yang ke-10, aluminium, disimbolkan dengan huruf Al. Elemen ini terkandung dalam jumlah yang kecil pada baja, memiliki pengaruh yang sama dengan unsur silikon atau Si yang meningkatkan daya tahan terhadap korosi dan memberikan keuletan dan kemampuan di alat. Yang selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis baja berdasarkan komponen unsur pembentukannya. Jenis-jenis baja berdasarkan unsur pembentuknya ada 3. Yang pertama ada baja karbon, yang kedua baja paduan, dan yang ketiga ada yang namanya baja khusus. Yang pertama adalah baja karbon. Baja karbon adalah suatu pencampuran antara karbon dan juga besi. Kemudian yang ditambahkan juga dengan unsur-unsur lain seperti silikon, mangan, fosfor, sulfur, dan juga suprum. Baja karbon memiliki sifat bergantung pada kadar karbon yang dikandung oleh baja tersebut. Hal tersebut berpengaruh pada kekerasan baja. Semakin banyak karbonnya, maka semakin tinggi juga kekerasan baja tersebut. Baja karbon dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada baja karbon tinggi, baja karbon sedang, dan juga baja karbon rendah. Baja karbon tinggi ini mengandung karbon sebesar 0,6 sampai dengan 1,7% karbon pada baja. Selanjutnya, baja karbon sedang mengandung 0,3 sampai 0,6 karbon pada baja. Yang terakhir, baja karbon rendah hanya memiliki kandungan karbon sebesar 0,08 sampai 0,3% saja pada baja. Yang kedua adalah baja paduan. Suatu baja yang memperoleh sifat-sifat baja yang dikehendaki seperti sifat kekerasan dan keuletan dengan mencampur suatu unsur atau lebih seperti nikel, mangan, molybdenum, kromium, vanadium, dan juga wolfram. Wolfram itu disebut dengan baja paduan. Sifat khas dari baja berasal dari paduan-paduan unsur yang dikandung olehnya. Adapun macam-macam baja paduan adalah yang pertama baja paduan tinggi atau high alloy steel, yang kedua baja paduan sedang atau medium alloy steel, dan yang ketiga ada baja paduan rendah atau yang disebut low alloy steel. Baja paduan tinggi adalah baja dengan paduan elemen paduannya lebih dari 10%. Misalnya unsur kromium, mangan, nikel, dan silikon, dan lain-lainnya. Contoh baja paduan tinggi adalah baja tahan karat, baja perkakas, dan baja mangan. Yang kedua adalah baja paduan sedang. Baja paduan sedang merupakan baja paduan yang elemen paduannya hanya sebesar 0,5% sampai 10% saja.
Adapun unsur-unsur paduannya itu seperti kromium, mangan, nikel, silikon, dan juga yang lain-lain. Selanjutnya adalah baja paduan rendah atau low alloy steel. Low alloy steel merupakan baja paduan yang elemen paduannya kurang dari 2,5%. Dan yang terakhir adalah baja khusus. Baja khusus atau biasa disebut dengan baja perkakas karena memiliki ketahanan terhadap panas dan karat yang baik. Baja khusus dapat dikatakan sebagai baja perkakas dengan tingkat ketahanan panas dan juga karat atau korosi yang baik. Unsur utama dari baja khusus adalah paduan yang tinggi. Unsur utama dalam baja khusus yaitu memiliki kromium yang tinggi. Baja khusus atau baja perkakas itu sendiri merupakan baja yang diproduksi dengan ukuran sedang atau tidak besar dan banyak digunakan dalam berbagai bidang industri besar. Selanjutnya ini ada sumber yang kami gunakan, yaitu pada web kajian pustaka dengan judul pengertian unsur, jenis, dan pembentukan baja. Selanjutnya ada pada web ayo.im pengertian baja dan jenisnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas atau salah kata, bisa ditanyakan pada grup DPS. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.